Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik ya. Pagi hari ini saya coba buat morning ride karena hari ini juga tanggal merah ya kan. Morning ride kita keliling-keliling aja, keliling santai. Sambilan nanti kita ngobrol ya tentang Pancasila karena kan kebetulan hari ini tanggal merah, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mungkin dari kita masih sering ada yang lupa nih, apa perbedaan hari lahirnya Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila. Kenapa 1 Juni dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila? Kenapa tanggal 1 Oktober dikatakan sebagai hari kesaktian Pancasila? Jangankan untuk kita mengetahui sejarahnya ya, untuk menghafal Pancasila pun kadang-kadang mahasiswa banyak yang lupa. Anggota DPR pun kalau kita lihat di media-media sosial kan ada tuh DPR salah lirik misalnya, kemudian DPR lupa dengan Pancasila, salah tempat silanya gitu kan. Padahal kan itu hal-hal yang mendasar ya untuk sekadar menghafal teks Pancasila. Bagaimana kita kemudian mau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kalau teks di dasarnya kita tidak hafal kan? Seperti itu. Oke. Lanjut kita ke obrolan mengapa 1 Juni dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya tidak ada banyak versi sih yang mengatakan hari lahirnya Pancasila ini. Semua tertuju pada sidang BPUPKI yang pertama pada saat itu kan. Sidang BPUPKI pertama pada tahun 1945 dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Di situ sidang BPUPKI pertama memang membahas terkait dengan dasar negara. Berkumpullah tuh semua tokoh kan. Ada beberapa tokoh yang mengajukan usulan-usulannya seperti Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan juga Soekarno. Nah, pada tanggal 29 yang pertama itu yang mengajukan usulannya itu Muhammad Yamin. Kemudian usulan dari Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei. Dan yang terakhir nih, pada tanggal 1 Juni untuk pertama kalinya Pancasila didengarkan, dikeluarkan, disebutkan oleh Soekarno. Pancasila ini pun berasal dari kata Sangsekerta ya, dan juga termuat dalam kitab Negara Kertagama karya Bu Prapanca. Nah disitulah diusulkan oleh Soekarno, dan pada saat itu juga semua menyetujui usulan itu dengan nama Pancasila ya kan, yang kemudian nanti dirumuskan lagi oleh Panitia 9 yang pada tanggal 22 Juni. Tapi terlepas dari itu, bahwa ada peran Soekarno di situ dalam hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI pertama dirumuskan lagi oleh Panitia 9 dan kemudian disahkan di sidang PPKI yang tanggal 18 Agustus itu disahkan di situ. Memang di sini banyak perdebatan. Wah, sebenarnya hari lahir Pancasila itu sebenarnya bukan tanggal 1 Juni, tapi pada tanggal 22 Juni. Ada lagi yang mengatakan hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus. Tapi terlepas dari itu semua, muncullah pertanyaan. Lalu kapan pertama kali dirayakan hari lahirnya Pancasila ini? Semua berawal pada awal Mei 1964, di mana DN Aidit dalam pidatonya yang berjudul berani sekali lagi berani, yang mengatakan begini, bahwa Pancasila yang saat ini sebagai penempat kesatuan dan juga Nasakom memang sudah berperan penting. Namun ketika Nasakom nanti sudah terjewentahkan, maka secara tidak langsung Pancasila akan tergantikan, katanya seperti itu. Nah inilah yang kemudian membuat Soekarno menjadi geram ya, sehingga pada tanggal 1 Juninya di bulan berikutnya kan akhirnya
laksanakanlah untuk yang pertama kalinya hari kelahiran Pancasila besar-besaran di Istana Negara. Terus berlanjut seperti itu, sehingga kita tahu bahwa pada masanya Orde Baru memang ada upaya politik ya, dimana ada upaya untuk menghilangkan jejak ataupun warisan-warisan Soekarno. Salah satunya ini terkait dengan hari lahirnya Pancasila. Dan juga pada masa Orba pada tahun 1970 akhirnya digantilah. Kita tidak merayakan lagi hari lahirnya Pancasila, melainkan kita merayakan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober yang berkaca pada peristiwa G30 SPKI, di mana saat itu memang peran pentingnya Pancasila telah mampu menyelamatkan rakyat, telah mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI kan. Jadi selama beberapa tahun kan pada masa Orba kita tidak merayakan hari lahirnya Pancasila. Memang secara konstitusional pada tahun 2016 eranya Pak Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 baru disahkan secara legalitas bahwa hari lahirnya Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Makanya kan setiap tanggal 1 Juni mulai dari 2017 itu kita libur nasional. Saat ini memang kita libur nasional kan. Cuman keadaannya memang pandemi nasional juga libur juga memang. Nah, di dalam konsideran keputusan Presiden itu memang juga dikatakan melalui pernyataan Bapak Bung Karno pada saat sidang PPUPKI pertama itu, walaupun dengan begitu banyak dinamika tanggal 18 lah, tanggal 22 Juni lah, tapi yang pastikan itu merupakan satu kesatuannya dalam lahirnya Pancasila. Dan juga teman-teman, kita juga sebenarnya patut berbangga dengan ideologi kita yang memang bukan hanya orang Indonesia saja yang mengakuinya, tapi seluruh dunia mengakuinya. Seperti video ini. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Presiden Soekarno lebih memikat hati para pemimpin rakyat Amerika ini dan sekali lagi mendapat tepuk tangan yang gemuruh ketika menyelesaikan pidatonya. Nah, itu tadi potongan video ya pada saat sidang PBB pada tanggal 30 September 1960, di mana Soekarno diberikan kesempatan untuk melakukan orator, dan disitulah ia mempresentasikan penghayatan terhadap Pancasila. Dan di situ kita bisa melihat bahwa seluruh dunia mengakui Pancasila sebagai sebuah ideologi yang baik. Bahkan dikatakan pada saat itu sebagai ideologi cadangan ya, ideologi dunia, ideologi cadangan. Nah, itulah makanya kita selaku masyarakat Indonesia harus berbangga terhadap Pancasila, dan jangan hanya Pancasila ini kita semarakkan secara seremoni aja, tapi bagaimana kemudian kita melaksanakan apa yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dan juga semoga dengan adanya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, dapat menguatkan lagi semangat dalam penghayatan Pancasila, karena kan kita tahu bahwa Pancasila saat ini tidak ada di dalam kurikulum, padahal itu yang sangat sangat penting ya masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Dan jujur bagi saya juga baru mendapatkan pendidikan Pancasila itu ketika kuliah, itu pun cuma 1 semester pada saat semester 1. Kedepannya semoga Pancasila ini masuk ke dalam kurikulum supaya kita bisa mendapatkan penghayatan nilai-nilai Pancasila ini sedini mungkin kan, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Saya pikir 1 semester itu tidak cukup
dalam kita memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai ideologi yang besar dan sebagai ideologi yang baik. Seperti itu. Nah, mungkin segitu aja teman-teman, sedikit kisah mengenai hari lahirnya Pancasila. Semoga kita bisa tidak hanya mengetahui sejarah ataupun menghafal teksnya saja, tapi semoga kita mampu mengamalkan Pancasila ini bagaimana yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita, dan juga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Karena Pancasila itu sendiri merupakan cerminan dari perilaku masyarakat Indonesia sendiri. Sekian dari saya, teman-teman tetap jaga kesehatan, selalu safety ride ketika berkendara. Salam satu aspal.